Shalom, Bapak Ibu Saudara sekalian keluarga Happy Sword Family, dimanapun kalian berada. Saya percaya bahwa kasih Tuhan menyertai dan memelihara hidup Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian. Di masa-masa yang kata orang serba sulit ini serba terbatas. Tapi saya percaya kasih Tuhan gak terbatas buat kita semua. Hari ini saya kebagian bawain renungan. Sebenarnya ini juga refleksi untuk hidup saya dan saya harap juga bisa jadi refleksi untuk hidup kita semua. Yang saya kasih judul, masih adakah buah dalam hidup kita? Kalau ngomong soal buah roh, saya percaya kita semua udah tahu ya. Saya ambil ayat dari Galatia 5 ayat 22 dan 23. Saya bacakan aja di sini ya. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal itu. Saya percaya bahwa kita udah sering dengar khotbah tentang hal ini. Bahwa kita sebagai orang Kristen, kita sebagai pengikut Yesus, hidup kita harus berbuah. Dan buah itu harus bisa dinikmati oleh orang lain di sekitar kita. Saya ingat juga, mungkin ini juga refleksi untuk kita semua ya. Saat awal saya kenal Tuhan, saya merasa bahwa Tuhan menyelamatkan hidup saya. Saya tuh rasanya menggebu-gebu untuk melakukan apa yang Tuhan inginkan. Saya berusaha dengan sesungguhnya gitu loh. Tapi seberjalannya waktu, apakah kita tetap punya feeling yang sama? Apalagi di saat-saat sekarang ini. Apakah hidup kita masih juga tetap berbuah? Atau bahkan kita sebagai pohon, kita udah gak menghasilkan buah, tapi kita berubah menjadi bukan pohon yang menghasilkan buah, tapi kita jadi pohon seperti benalu gitu, yang mencari berkat dari pohon lain. Dan saya percaya bahwa Tuhan gak menginginkan itu buat hidup kita. Gitu. Saya lihat di sekitar saya di masa-masa sekarang ini, bahwa banyak orang lebih fokus untuk kepentingan diri sendiri. Ya bukan hal yang bisa kita tutup mata gitu, bahwa sekarang ya kita mau apa-apa juga susah. Untuk makan, bahkan untuk kehidupan kita sehari-hari juga semuanya serba sulit. Tapi yang jadi pertanyaan, apakah dengan semua itu lalu hidup kita nggak berbuah? Apakah kita akan terus fokus untuk hidup kita sendiri? Sedangkan Tuhan nggak menginginkan itu. Saya percaya bahwa masalah berbuah itu bukan masalah seberapa kita kaya, seberapa kita punya banyak berkat, tapi itu masalah hati. Kalau ngomong soal apa yang Tuhan inginkan dalam hidup kita semua, saya percaya bahwa kita semua anak Tuhan juga tahu, hidup kita harus jadi berkat untuk sesama kita. Saya kesaksian sedikit ya, kalau mau gitu kita mau memikirkan diri sendiri, mau bersikap egosentris, ya mungkin saat ini saya akan lebih fokus untuk kebutuhan saya sendiri gitu. Dulu saya pernah kesaksian bahwa rumah saya roboh, rumah saya hancur, dan saya harus bangun lagi dari nol. Dan itu saya lagi kerjakan gitu loh. Sebelum masa pandemi COVID ini kita udah cari kontraktor segala macem. Dan ya butuh biaya nggak banyak, nggak sedikit. Dan itu di luar ekspektasi kita gitu loh, bahwa kok bisa segini banyak. Tapi ya mau nggak mau, waktu itu saya cuma bisa bilang sama Tuhan, duit dari mana gitu. Jujur waktu itu saya nangis, terus lalu saya telepon adik saya.
Ya saya cuma bisa bilang itu aja karena saya nggak tahu mau duit dari mana gitu. Nah tapi seperjalannya waktu ya bukan cuma masalah uang, juga masalah orang tua. Orang tua saya juga makin lama makin ngedrop kondisinya. Ya banyak lah pokoknya. Tapi saya nggak fokus ke masalah itu. Gitu. Saya cuma bisa menyerahkan sama Tuhan. Gitu. Yang saya ingin bilang bahwa masing-masing punya masalah hidup. Masing-masing punya pergumulannya sendiri. Tapi kita nggak boleh melupakan bahwa hidup kita harus tetap berbuah dalam keadaan apapun. Tuhan juga bilang bahwa kalau hidup kita nggak berbuah, kita nggak ada gunanya lagi selain dibuang ke dalam api. Lukas 3 ayat 9 bilang, kapak sudah tersedia pada akar pohon dan setiap pohon yang tidak menghasilkan buah yang baik akan ditebang dan dibuang ke dalam api. Orang banyak bertanya kepadanya, jika demikian, apakah yang harus kami perbuat? Jawabnya, barang siapa mempunyai 2 helai baju, hendaklah ia membaginya dengan yang tidak punya. Dan barang siapa mempunyai makanan, hendaklah ia berbuat juga demikian. Tuhan udah jelaskan bahwa kalau hidup kita nggak menghasilkan buah, hidup kita tuh nggak ada gunanya lagi. Gimana kita bisa berbuah di dalam masa-masa kesukaran seperti ini? Kuncinya kalau buat saya pribadi cuma 3. Iman, pengharapan, dan kasih. Iman bahwa Tuhan Yesus tetap pelihara hidup kita. Pengharapan bahwa Dia akan menjemput kita dan bawa kita ke surga. Dan yang ketiga adalah kasih. Bahwa kita tetap harus saling mengasihi satu sama lain. Gak peduli apapun masalah hidup kita. Apapun kondisi kita, punya duit gak punya duit, kita harus tetap mengasihi sesama kita. Kasih itu gak harus selalu dengan uang atau dengan materi. Kadang bisa dengan perhatian, kadang dengan sekedar telepon teman atau sekedar menanyakan kabar. Itu udah cukup. Saya beruntung punya istri yang dia nggak pernah hitung-hitungan, terutama soal materi ya. Kadang kalau saya tergerak sama Tuhan, saya bisa transfer ke orang yang Tuhan gerakin saya untuk beri ke dia. Dan saya baru ngomong sama istri saya nggak pernah protes. Walaupun dalam kondisi sekarang kita istilahnya ya kita butuh seberapa peser pun yang kita punya kita nabung gitu loh, untuk benerin rumah kita. Orang tua kita nggak punya uang, kita kasih. Kita juga nggak mikir, wah kita butuh ya uang buat itu. Tapi saya percaya bahwa Tuhan pelihara hidup kita tanpa kita harus berfokus nyari duit segala macem, mikirin itu terus. Kalau buat saya pribadi ya cuma itu pegangan saya, iman, pengharapan, dan kasih. Tuhan Yesus juga bilang, kasihilah aku dan kasihilah sesamamu. Cuma itu sebenarnya hukum yang utama. Terus kekristenan kita juga semuanya yang utama adalah kasih. Kalau kita udah nggak punya kasih, maka hidup kita akan susah untuk berbuah. Kita akan fokus ke diri kita pribadi. Kita akan fokus dengan masalah hidup kita. Kita akan fokus dengan segala beban hidup kita. Tuhan Yesus mengajarkan kita untuk mengasihi satu sama lain. Kasihilah, bukan kasihanilah. Kalau kasihanilah, ya semua orang juga bisa. Itu berempati. Gue kasihan sama dia, gue kasihan sama itu. Kasihan itu cuma masalah perasaan. Tapi mengasihi itu ada empati dan ada tindakan. Kita harus tetap saling mengasihi, kita harus tetap menjadi berkat. Apapun kesulitan kita saat ini, di masa-masa yang sulit ini, jangan terlalu fokus sama hidup kita. Masih banyak orang-orang sekitar kita. Mungkin saudara ngerasa, saya lagi susah. Di luar sana banyak yang lebih susah.
Kadang saya juga ngerasa hidup saya berat. Di luar sana juga ada yang lebih berat. Jangan terlalu fokus sama apa yang ada dalam hidup kita. Tapi lihat sekeliling kita. Apalagi di saat-saat ini kita nggak bisa ketemu satu sama lain. Kita juga nggak tahu kondisi saudara-saudara kita gimana. Minimal kita bisa berdoa untuk mereka, biar Tuhan pelihara hidup mereka. Tuhan jaga mereka, Tuhan beri mereka kesehatan. Ya saya cuma mau bilang bahwa dengan kasih, kita pelihara iman dan pengharapan kita di dalam Yesus. Saya percaya saat-saat ini juga bukan saat yang mudah buat kita semua. Banyak hal yang nggak sesuai dengan ekspektasi kita. Mungkin usaha kita nggak berjalan sesuai dengan yang kita rencanakan. Mungkin juga masalah kesehatan, masalah keluarga. Tapi saya cuma mau mengajak kita untuk ya sekedar mengingatkan diri kita sendiri. Diri saya sendiri juga. Hidup kita masih bisa nggak berbuah untuk orang lain. Atau kita mulai mengambil buah-buah dari pohon yang lain untuk hidup kita sendiri. Aku kekurangan, aku kurang ini, aku kurang itu. Semua kita ambil untuk diri kita sendiri. Sedangkan diri kita sendiri nggak menghasilkan apa-apa. Dan pada akhirnya kita akan ditebang dan dibuang ke dalam api. Saya percaya Tuhan Yesus juga sedih lihat itu. Walaupun kita nggak bisa menghasilkan banyak buah, tapi setidaknya kita masih ada buah yang bisa dihasilkan, masih ada yang bisa dinikmati oleh orang-orang sekitar kita. Kiranya itu aja renungan dari saya, dan saya berdoa untuk Bapak Ibu Saudara sekalian, dimanapun kalian berada, saya harap semuanya dalam keadaan sehat, dan kita semua bisa sama-sama ibadah lagi di Happy Sword Family ini, dan tetap jaga kesehatan. Tuhan Yesus pasti pelihara dan jaga kalian semua. Tuhan Yesus berkati dan sampai berjumpa. Amin. Tuhan Yesus, hamba sudah menyampaikan Tuhan renungan untuk kita semua Bapa. Biarlah Tuhan renungan ini boleh menjadi refleksi untuk diri kita ya Bapak. Bahwa hidup kita harus tetap berbuah dalam keadaan apapun. Kami tidak mau Tuhan fokus dalam segala kesusahan kami, dalam kesulitan kami Tuhan. Tapi biarlah Tuhan kami boleh tetap menghasilkan buah Tuhan di dalam hidup kami. Biar buah-buah kami juga boleh dinikmati oleh orang-orang sekitar kami. Biar hidup kami enggak menjadi benalu Tuhan, yang justru menghisap Tuhan kehidupan lain Bapak untuk diri kami sendiri. Tuhan Yesus, beri kami kasih karunia di masa-masa yang sulit ini. Biar kami boleh tetap melakukan apa yang menjadi kehendak-Mu Tuhan di dalam hidup kami. Sehingga hidup kami boleh berkenan sama Engkau ya Bapa. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Amin.